Nakama kembali lagi di podcast paling rame rasanya bersama gua Reno Frianus dan Mario Kaisar. wah, ini dia nakama aktor gua. Hey, gua membawa nama One Piece ya ke perfilman Indonesia. Ini dia yang gua suka. Bener. Kita akan ngobrol banyak tentu saja di podcast paling rame rasanya, apalagi kalau bukan Sunny Go. Yang masih berlayar di One Piece Cafe. Benar. Ini kali keberapa lo kesini? Ketiga. Ketiga ya? Ketiga. Oh, berarti setelah opening lu udah kesini? Ada sekali lagi gua bawa saudara gua. Saudara gua tuh tinggal di Belanda. Oh gitu? Nakama parah. Dia tahu info ini? Dia tahu info ini. Dan lu ajak? Jadi akhirnya gua ajak, mau dong gitu. Akhirnya gua kesini. Reaksinya gimana? Wah, seneng banget mereka. Seneng banget. Soalnya mereka foto-foto di sini kan ada ini kan, ada treasure-nya terus ada Iya. patung-patung gitu. Memang One Piece tuh kalau collab sama apapun bikin bahagia. Salah satunya ketika collab sama Nano. That's right. Ini dia. Ini permen yang kalau di One Piece kan menurut gue sangat berdekatan. Kenapa? Sekarang kan lagi ngebahas Legend, Rocks. Iya. Permen Nano juga legend dari tahun 90-an. Iya lagi, gue dari kecil loh. Dari kecil kita makan Nano dan sekarang collab sama anime kesayangan kita. Iya, betul. One Piece. Dan semoga Nano jadi makin merakyat. Karena One Piece men, collabnya sama One Piece. Sama One Piece. One Piece tuh udah collab termentok menurut gue di perjepangan ya. Jadi buat gue ini udah Nice. jadi permennya nakama banget sih. Benar. Allah benar Nano. Udah gitu, yang gue bilang Nano makin mirip sama One Piece, rasanya ada 7. Kayak si Chibukai itu dia. Nano tuh berpikir panjang ya mereka. Duh, apa ya anime yang ada 7 orang terkuat di lautan? One Piece. One Piece. Langsung seperti rasa kita. Hakinya kuat, ada Haki kuat. kulit jeruk, Ya, rujak nanas, belimbing, asam jawa, jambu sirsak, dan anggur. rasanya unik-unik lagi ya. Unik, ini yang pengen gue cobain, ini rasa belimbing. Ini rasa belimbing. Sama ini Mar, dia tuh nggak cuman One Piece. Oh, lihat ada bungkus ungu. Ya itu apa? Ini artinya gue dapat poin 5.000. Jadi di, 5.000? jadi di setiap bungkusnya ada kode unik. Oke. Tuh. Ini kode unik yang di dalam bisa lo masukin ke website nanonano.id. Oke. Kumpulin poinnya. Kalau nggak ada ini 1.000. Oh, tapi udah pasti dapat poin. Iya, kalau nggak ada ininya 1.000. Tapi kalau ada bungkus ungu 5.000. Oke. Semakin banyak poinnya, berkesempatan lo untuk pergi ke Jepang bareng Nano. God damn. Hadiahnya God ke damn, Jepang. my dream. My dream. Podcast ini ke Jepang, my dream. Gue boleh buka satu gak? Boleh dong, Nice. boleh dong. Gue dapet gak ya? Tapi meskipun lu nggak dapet, oh, Nice, gila. nice. Ini udah pertanda nih, kita harus ke Jepang nih. Benar banget. Udah fix nih gue ke Jepang nih. Fix. Cobain lu deh. Nih lu rasa apa, kulit jeruk ya? Gue rasa kulit jeruk. Kita makan yang ungu ya. Let's go. Manis asam asin, Rame rasanya, sip. Tapi nakama jangan khawatir kalaupun lu nggak bisa pergi ke Jepang, Ya. tetap dapat hadiah lain. Karena ada hadiah menarik kayak iPhone 15, Nice. logam mulia dari Skypia, Wow. itu asli. E-wallet dan merchandise yang kolaborasi resmi dengan One Piece. Oh, sama dan satu lagi. Nano. Kalau nggak salah 30.000 poin dapat air infus white beard. Ada juga. itu. Itu nanti bisa disuntikan ke diri Anda. Iya. Dan lagi-lagi nakama, ini adalah permen produk lokal. Ya. Jadi benar-benar support produk lokal dan pokoknya Nano ini permen legend yang benar-benar mendekatkan diri dengan anak muda dengan cara lewat One Piece. Smart move. Beli di toko-toko kesayangan Anda, Nano manis asam asin, rame rasanya. Itu dia. Akhirnya setelah sekian lama kita kenal di 2000 berapa? Pertama kali podcast? Waduh, 2020 2021 kayaknya deh. 2021 ya? 2021. Tuh Mario masih menjadi karakter orang baik. Bener? Dia nggak mau dibayar. Bener Ingat banget. banget gue pengen ngasih. Mar, ini ada transport. Nggak usah. Wah, soalnya gue seneng banget gue kan suka One Piece. Iya. Terus diundang ke podcast yang khusus membahas One Piece. Damn bro, let's go lah. Itu masih sama Madi waktu itu ya? Iya, Sama sama Ade Ade. di rumah Di kecil rumah. itu. Terus akhirnya jadi kenal sama Mario. Main lagi podcast, jadi kenal Benar. banyak orang. Sekarang merambah ke dunia aktor.
Ya, pokoknya gue pas di ini aja, pas nggak lagi syuting sama teman-teman aktor, gue tuh memasukkan virus-virus One Piece. Kalian udah nonton One Piece nggak? Nggak ada. Gue kasih tau ya, One Piece tuh langsung gitu. Gue pokoknya semua orang tuh harus tahu One Piece. Gila. Jadi perfilman Indonesia lama-lama jadi wibu nanti. Itu cita-cita gue tuh kalau gue bikin film atau bisa skrip film, gue mau setiap film kan di setiap karakter sutradara punya ciri khas. Yeah. Adam Sandler tuh selalu ada orang dengan mata satu di film-film itu. Oke. Kebanyakan. Gue pengen setiap film yang gue bikin atau gue tulis ada orang pakai topi jerami satu. Amin, semoga. Tapi bisa juga di ini kan, di backgroundnya gitu, kayak lagi ngapain gitu. Kayak misalnya kalau Marvel ada Stanley, gitu aja. Cameo. Gak harus penting, yang penting ada itunya. Semoga terkabul. Nice sih. lucu ya. Iya. Gitu. Tapi ini kan kita udah lama gak ketemu, Mar. Iya benar. Langsung aja deh, Rox sudah sebek. Yeay! Mas, terlalu patah, Mas. Wah, ini dia Rox sudah sebek, terima kasih. Oh, ini Rox nih. Halo Mas Rox, apa kabar Mas? Iya, gini kita interview dulu Mas ya. Iya, bukan. Sorry. Terlalu kurus untuk di Rox sebek. Iya benar. Ini makanan dari One Piece Cafe, spring roll. Oke. Kalau mau kesini langsung naik Senayan Park. Yes. Gimana Rox sudah sebek? Gue sangat merinding chapter terakhir. 1196. Iya, saat ini lagi syuting ini 1156 chapter terakhir. Gue sangat merinding karena untuk pertama kalinya Rox Pirate diperlihatkan secara utuh dalam satu panel. Gila bro, merinding ya? Merinding. Dan yang gue suka adalah Rox itu bentuknya tuh physically tuh keren gitu. Tidak aneh ya? Nggak aneh, bukan yang monster, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Ya walaupun tetap besar sih, dia kan mau kayak intimidating kan dibikin Oda kan. Beda sama anak yang buncit kan. Itu dia bener. Dia nge-gym. Iya. Jadi bagus. Kalau Rox nge-gym. Dan kita habis ngomongin Rox langsung badai. Gila. Gak kan? Ini aura hakinya Rox kuat banget ini. Im sama marah. Jujur aja Im sama marah nih. Tapi Rox itu yang serunya adalah dia itu mendapatkan kru-krunya itu karena dia bermain fisik. Iya. Dan bermain game. Iya betul. Yang diremehkan banyak orang. Devi Backfight ngapain nih? Cuma main-main nggak penting. Main bola doang. Ternyata inti dari berkumpulnya Rox adalah Devi Backfight. Jadi orang-orang yang nggak nonton Foxy tuh, Devi Backfight. Ini permainan baru di One Piece. Hehehe. Sudah lama. Itu sudah lama kawan-kawan. Banyak di skip sama beberapa nakama. Iya, gue mengerti sih kenapa nakama-nakama banyak yang skip. Salah satunya adalah karena pemeran utama di Devi Backfight itu Foxy, yang bentuknya tuh menurut gua terlalu lugu sih, terlalu unik ya, terlalu unik menurut gua. Ini mancung terus rambutnya begini, rambut belah. Tapi buat gua selalu ngomong sebelum ada ini ya, gua tuh kalau ngomong di podcast, salah satu aktor favorit gua adalah Foxy. Kenapa? Karena lucu banget. Lu gak kebayang nggak mau berantem, ada orang jual merchandise. Mukanya dia jadi Finn. Iya. Terus Luffy beli lagi. Bisa ngomong, kata gue anjir. Udah gitu, yang gilanya, kan itu kan setiap, ini komedi di Foxy ya? Iya. Kan setiap menang dapat kru kan? Iya. Pas Luffy menang, itu kru-krunya Foxy yang jelek, waduh dia pasti akan mengambil aku. Jangan-jangan sampah banget menurut gua. Lu gak usah terlalu pede lah. Gak usah terlalu pede, jir. Itu buat gua, gila lucu banget. Yang kumisnya cuma satu. Aku ngomong apa ke teman-teman ya. Anjir. Itu buat gue masterpiece komedinya. Iya. Sayang ya orang-orang gak suka. Benar. Padahal untungnya Foxy itu pas kita masih kecil tuh. Iya. Pas kita masih sekolah. Iya. Itu enjoyable banget. Karena gue dulu sejelek-jeleknya arc One Piece, gue tuh selalu menikmati. Sejelek-jeleknya film gitu-gitu tuh kalau misalnya gue suka sama karakternya, gue tuh akan selalu menikmati. Mungkin kalau misalnya ada sekarang, gue mungkin kayak akan tetap meremehkan gitu kayak game cuma game doang gitu, walaupun tetap akan nonton sih gitu. Cuma dulu tuh menurut gua Foxy tuh seru banget. Apalagi akhirnya Zoro sama Sanji tuh bisa harus bekerja sama gitu. Di situ. Itu seru banget sih. Bola. Pertama kan muncul Ras Wotan di situ. Yang transport raksasa dan Fishman Wotan tuh namanya. Itu pertama kali muncul di Foxy, tapi dijelaskannya di Elbap. Lama banget berarti. Lama banget. Dan kan komedinya juga gitu.
Lawannya Luffy yang polos. Foxy pakai kostum. Kau ngeliat orang pala belang nggak? Enggak. Wah, kamu kok mirip sama itu? Kamu kakaknya ya? Anjir, tuh komedi gila sih. Bodoh banget ya. Komentatornya kayak kan Foxy suka jadi nenek-nenek kan. Iya. Wah, kejam sekali nenek-nenek dicuekin. Apakah mereka punya hati? Kata gue Sampah ya. sampah tapi gila. Sampah, Itu komedi lucu. banget. Dan ini Lucu. membuktikan Nakama. Kita meremehkan Skype. Banyak bukan kita ya, sorry. Banyak yang meremehkan Nakama, Skype ya. Ternyata penting. Banyak yang meremehkan Foxy, Ya. ternyata penting. Setuju. Bentar lagi Gaimon. Damn. Gaimon akan nyambung kemana ya? Nah, itu bayangin tiba-tiba ada pulau yang isinya hewan-hewan aneh. Oh iya. Kenapa bener. bisa ada hewan itu? Apakah itu tempat penelitian terlarang dulunya? Iya. Atau ini kali apa namanya binatang-binatang yang makan buah-buah smile yang gagal. Nah, Tempat pembuangan buah smile yang gagal bisa jadi tuh. bisa jadi Gaimon akan jadi lore penting. Siapa tahu. Siapa tahu, nggak ada yang tahu ya. Dan kita belum tahu siapa bajak laut yang meninggalkan Gaimon. Iya. Dia kan ditinggalin di situ. Iya. Jangan-jangan Rocks. Stranded deh. Menurut gua kalau Gaimon udah ke Rocks tuh anything can happen sih. Bisa sih. Anything can happen. Lu mau tau nggak yang satu lagi yang menurut gua ini sebenarnya simple tapi kayak oh gini tuh awalnya gitu. Apa? Hachinosu itu kan Pirate Island kan, bentuknya kan tengkorak. Benar. Orang-orang bilangnya sebelum ada dua bolongan itu, bilangnya itu ikan kan. Pas gue lihat, oh iya itu awalnya ikan ya. Tapi jujur aja menurut gue dengan cara dia ngebolonginnya agak janggal sih jujur. Agak bingung ya. Jar. Nah gini kan bagus, jadi bulat sempurna gitu. Gue kayak, hah? Bulat sempurna apakah memakai OP-OP? Bisa jadi bro. Lihat ini apa? Gitu. Dia begini kan. Atau bukan Bisa pakai awakening bara-bara. Bara-bara. Gue suka banget kalau misalnya nanti Rocks memang dikasih taunya adalah dia punya kekuatan bara-bara. Gue juga suka banget. Gue suka banget Lu sih. alasan lu suka kenapa? Karena yang pertama anti klimaks karena dia udah kayak gini. Ya. Terus yang kedua itu akan menunjukkan bahwa dia Bagi itu sebenarnya memiliki buahnya Rocks. Iya. Jadi gue akan kayak anjir Bagi sih sebenarnya penting banget. Meskipun yang dua gini kan ada dialog, gue punya dua pertanyaan. Iya benar. Iya. Benar. Tapi kan Nakama suka menggoreng itunya aja. Iya kayak gini terus di belakang ada bukit kebelah gitu kan. Dan ada Shiki yang megang samurai. Iya betul. Tapi kita akhirnya jadi tahu ternyata Rocks pengguna segala senjata. Dia Oh, bisa pedang, bisa pistol, Iya. bisa boxing juga. Iya. Jadi semuanya karena dia single fighter ya. Iya. Jadi akhirnya memakai semua keahlian untuk mendapatkan kru-krunya. Iya. Akan jadi menarik lagi kalau tiba-tiba Bagi adalah anak Rocks juga. Itu dia. Lu udah lihat comparison side by side belum? Iya. Mirip sebelah Iya. mirip Kurohige, sebelah mirip Bagi. Memungkinkan loh. Umurnya beda setahun doang. Sama Sama Kurohige sama Bagi. iya. Oh ya? Dan darahnya sama-sama F. Gila. Menarik. Konspirasi dunia One Piece. Iya. Ngomong-ngomong soal ini out of topic, ngomong-ngomong soal Bagi. Bagi tuh udah diceritain belum dia ras apa? Belum. Jadi dan belum ceritain juga dia dari dulu tuh badut apa enggak diceritain ya? Dia hidungnya merah aja, bukan hidung palsu. Jadi dia emang hidung asli. Iya. Jadi dia suka marah kalau dia ngatain hidung badut. Ini hidung asli gue. Siapa yang bilang pakai hidung palsu? Gue nggak pakai hidung palsu. Ini hidung asli. Gitu. Oh. Jadi hidung asli dia memang kayak badut. Iya makanya, tapi sisanya tuh make up kan. Soalnya dia pas Make kecil sama up, Shanks tuh dia cuma iya. diliatin punya hidung merah Bener. doang, nggak ada mata, Bener. mulut gitu-gitu kan. Kisahnya make up. Apakah dia dari ras badut? Nah iya makanya siapa tahu ada ras sendiri Bagi tuh nggak ada yang Iya, tahu, iya, bulat-bulat iya. gitu. Dulu gue mikirnya ini Nefertari karena rambutnya biru. Oh iya. Tiba-tiba dia keluar dari kerajaan kan aneh banget. Anjir aneh sih, aneh. Tapi bagus loh akhirnya Bagi jadi semakin penting. Makin penting. Keluarga kerajaan. Gue pernah berteori ngasal si Rocks kemarin Joa kan menculik 5 kerajaan kan. Salah satunya adalah Alabasta. Dipakai sama dia hamil. jahat. Kan bajak laut jahat. Rocks. Iya betul. Ngomong-ngomong soal hamil, Big Mom. Nah, Big Mom, gue sempat kepikiran Big Mom kan anaknya ada 40. iya banyak lah. Ya banyak banget lah. Terus dia selama di Rocks, dia kan bertahun-tahun kan di Rocks. Iya. Terus gue pernah lihat ada satu teori yang mengatakan karena Big Mom itu
hamil anaknya banyak. Jadi dia kemungkinan besar tuh selama di Rocks dia nggak pernah nggak hamil. Anjir. Dia selalu hamil. Jadi itu berantem selalu hamil karena nggak mungkin dong lu satu anak langsung setahun tuh kayak 5 anak gitu nggak mungkin kan. Jadi Big Mom ini teori lucu aja sih. Kayak Big Mom tuh selama dia bertarung di Rocks sebagai Rocks Pirate dia tuh selalu hamil. Tahu yang ngambilin siapa dah? Kecuali ada anak kembar. Ya mungkin kalau ada anak kembar ya. Tapi kan kalau anak udah 40-an gitu. Iya sih. Lu di Rocks mau berapa tahun juga lu pasti sambil hamil tuh. Bener. Menarik kalau dibilang Big Mom hamil mulu. Karena ada beberapa karakter yang anaknya Big Mom yang mirip sama bajak laut Rocks. Salah satunya gue kasih lihat Mondoor. Oh iya tahu gue, Charlotte Mondoor. Ya. Iya. Dia mirip sama ini kan? Mondoor apa? Sorry. Opera. Oke. Mondoor kan yang buku kan? Opera tuh yang mana ya? Yang ini nih. Opera Big Mom. Nah ini. Dia mirip sama manusia ikan lele. Oh iya, yang jelek banget itu kan, yang giant. Si Bubble. Oh. Jangan-jangan emang anaknya bisa jadi begitu. Iya, bisa jadi sih. Jadi kan Big Mom adalah contoh bajak laut ya. Dia nggak butuh suami yang nggak butuh jadi pasangan setia. Yang penting dia punya anak banyak dari berbagai macam ras. Iya, dan ternyata terbukti benefit banget buat Big Mom. Jadi bisa bikin kerajaan yang ngejalanin anak-anaknya semua. Dia punya impian yang indah sebenarnya. Pengen menyatukan semua ras jadi satu di Totoland. Sayangnya ada beberapa ras yang tidak bisa ikut. Kayak siapa namanya? Giant. Karena kan ada kasus Big Mom yang menghancurkan Elbap. Jadi ditolak. Makanya dia benci sama Lola. Ketika Loki udah pengen sama Lola, Lolanya nggak mau. Iya. Itu gue tunggu tuh flashback itu karena belum ada. Kira-kira Loki dan Lola. Oh. Karena apa yang membuat Lola menolak Loki? Menurut lo? Loki kan keren banget. Kamu terlalu baik buat aku kali. Tapi jahat dia kan. Nah, kan gak ada yang tahu. Oh, karena jatuh cinta jadi baik. Iya, jadi terlalu baik. Mungkin dia sama kayak Harald. Awalnya jahat, tapi setelah dia jatuh cinta, jadi baik. Mungkin Loki seperti itu. Karena Harald kan jahat banget awalnya kan. Iya, bengis dia. Ketemu Ida ditampar, dia kayak, kok ada yang berani sama gue ya? Feeling gue Lola berani sama dia. Nah, berani nampar, berani kasih tahu. Itu membuat Loki jatuh cinta, pengen nikah, ditolak. Ditolak ya. Jadi bengis lagi. Iya betul. Mungkin seperti itu. Tapi Loki sampai sekarang masih diliatin flashback itu super bengis sih. Super bengis. Gue sampai kayak, gue udah berharap-harap kan. Dan gue udah kayak bisa melihat Loki nih sebenarnya akhirnya kayaknya akan baik deh gitu. Tapi udah kelihatan lah. Iya, tapi dari masa kecilnya kok masih belum dilihatin nih baiknya nih. Tapi masa kecilnya bikin lu getir gak sih? Iya sih, iya. Gila, lu bayangin getir banget sebenarnya. Bayi umur 1 hari dibuang emaknya ke jurang. Dari sejak lahir dia nggak pernah dipeluk ibunya. Iya. Itu gue sedih sih. Loki merasa mama. Sedih sih itu. Dilempar ke jurang. Dilempar, dibenci ibunya, terus dibuang dan bapaknya hampir nggak pernah hadir. Cuma berapa kali doang habis itu melaut lagi. Itulah kehadiran orang tua sosoknya gitu ya. Itu. Parenting lah yang penting. Bener. Gue sebisa mungkin gue hadir untuk anak gue. Nice, bagus banget. Akira. Nice. Dipanggil siapa? Akira. Nice. Jadi semoga dia tetap, karena gue nggak mau buang dia ke jurang. Jangan mas. Jangan. Kan nggak meratin anak bukan berarti harus dibuang juga. Bisa aja nggak pulang-pulang gitu kan bisa. Iya. Tapi Rox gila ya. Rox tuh membuat gue melupakan kekerenan Roger. Iya, setuju. Karena Rox sekeren itu buat gue. Iya. Cara dia ngerekrut, cara dia bertindak, cara dia berbicara, buat gue oke banget sih. Iya. Itu sudut pandang Rox yang buat lo oke selain fisiknya yang nggak lucu apa? Itu sih, yang dia masih mengconsider teman. Oh iya bener. Itu menurut gue adalah satu sisi yang bagus. Karena villain itu bukan berarti lu jahat ke semua orang. Villain itu mungkin sudut pandang orang lu villain. Padahal sebenarnya lu ya nggak 100% jahat gitu. Jahat lu ada tujuannya gitu. Ya salah satunya Rox ini. Rox ke Harald ya? Iya, Rox ke Harald ini. Rox itu memang tujuannya mungkin ya untuk kanker dunia gitu. Dia mengalahkan Marine segala macam. Tapi kalau misalnya dia temen ya temen gitu. Makanya dia kan sampai nendang Kaido kan. Bacot loh. Apa Kaido, Emperor gitu ditendang masih kecil. Tidak pernah ada kebayang di kepala gue Kaido
ayam-ayamin. Iya dia ayam-ayamin ya, diem lo gitu. Bacot lo diem tuh temen gua, jangan macem-macem lo ya gitu. Iya, karena kan Kaido bilang lo, nih kalau misalnya Harald nggak mau masuk grup kita, sikat aja lah gitu. Kita sikat semua orang yang menentang kita gitu. Lu gila, ini temen gue nih gitu. Gila ya. Bagus sih itu. Bagus. Sisi Rox yang bagus itu. Sisi yang sama diperlihatkan oleh Arlong sebenarnya. Arlong dan Hody Jones tuh beda. Hody Jones rela membunuh temennya kalau temennya nggak sepakat sama dia. Sedangkan Arlong, dia masih peduli ketika temennya terluka. Itu case-nya ada di Fisher Tiger ya? Bukan Fisher Tiger, yang waktu di Nami. Oh, oke. Kan si Zoro Zoro Luffy gitu, lupa gue. Make badan temennya buat tameng. Terus berani-beraninya lu yang make temen gue buat tameng, lu lukain temen gue gitu. Oh. Akhirnya sama Hachi pun dikonfirmasi di Gyojin. Hody dan Arlong beda, dia bilang. Arlong masih peduli sama temen-temennya, sedangkan Hody enggak. Dia hanya fokus dengan apa yang dia mau. Makanya buat gua, Hody Jones adalah produk kejahatan absolut. Karena dia nggak ada alasan untuk membuli manusia ikan. Kan ditanya, kenapa sih lu sebenci ini manusia? Manusia bikin apa ke lu? Nggak ada. Gua emang nggak suka aja sama orang manusia. Dia produk kejahatan yang terbentuk dari lingkungan. Dia cuma melihat kakak-kakaknya, jelek-jelekin manusia, dia akhirnya dibenci. Buat gua tuh Hody Jones perfect untuk musuh sih. Kayak untuk karakter yang jadi karakter jahat seutuhnya tuh Hody Jones ya? Hody Jones. Bener-bener 100% jahat ya? Karena kan Crocodile membajak Alabasta tujuannya buat Pluto. Ada tujuannya gue mau menguasai dunia. Iya. Siapa lagi? Rox juga. Gue ingin membalikan dunia. Gue tahu tujuan gue. Hody Jones nggak ada. Gue benci aja. Anjir ya? Iya. Gue merinding tuh pas baca ulang Fishman Island. Gila. Oh, Hody Jones tuh bener-bener emang benci aja. Jadi semua manusia mau disikat aja. Iya. Dia udah benci tanpa alasan. Itu yang terjadi di kita juga kan. Banyak orang benci tanpa alasan. Kenapa sih lo ngebully ini? Ya karena orang lain ngebully, gue bully aja. Pasti ada yang begitu. Iya. Gila sih. Itu menurut gue salah satunya selain dari lingkungan, karena Hody Jones tuh terlalu banyak minum steroid. Benar. Iya, jadi otaknya tuh agak-agak rusak ya. Kan efek samping steroid kan mempengaruhi mood. Gitu-gitu kan, nanti liver lah apa segala macam gitu. Mungkin Hody Jones gitu juga tuh. Bahaya tuh. Emang obat-obatan terlalu banyak bahaya. Iyalah, Hody Jones gak usah terlalu minum obat-obatan terlarang lah. Gila sih. Tapi kita balik lagi ke Rox. Sekarang kan udah makin gila nih. Gua suka banget scene Im Sama di hadapan. Wah. Gimana menurut lu? Gue mau nanya deh. Itu Rox itu berarti masuk tanpa sepengetahuan Im Sama kan? Tanpa sepengetahuan Im Sama. Berarti Im Sama nggak serba tahu dong? Enggak. Dia bisa kelepasan tiba-tiba ada penyusup masuk. Sabo contohnya kan? Iya bener ya. Sabo bisa ngelihat Im Sama kan karena pada lengah. Jadi emang Im Sama bukan artinya dia bisa melihat semuanya. Jadi juga kayaknya dikasih lihat mode haki itu harus dikendalikan. Jadi nggak bisa haki itu otomatis dengerin. Beberapa ada case kayak Enel ada sih. Enel kan bisa dengerin semuanya. Tapi ketika Enel terganggu fokusnya sama Luffy, jadi tetap kacau hakinya. Makanya Im Sama pun nggak bisa 100% dengerin semuanya. Tiba-tiba ada Sabo, tiba-tiba Wapol bisa ngintip. Terus Wapol sih, epic sih. Itu plot twist termantep sih. Iya. Terus ya itu Rox bisa masuk. Menurut lu masuknya gimana? Wah, gue juga gak ngerti lagi. Ada yang bilang pakai Ope-Ope Nomi. Oh, pakai buah iblisnya. Kalau bara-bara gue lebih suka. Bara-bara gimana ya? Oh, satu-satu. Potongan tubuhnya kayak Mr. Potato masuknya. Anjir, keren sih. Anjir, bisa juga ya. Bisa juga. Atau kebalikannya. Dia memanipulasi si gedungnya itu, tetap jadi dia ke dalam gitu. Bisa. Yang gue penasaran sebenarnya ini. Kenapa Im Sama tidak nyerang dia? Itu dia. Dan sebaliknya. Itu dia. Itu misteri yang kenapa ya? Dan dia bilang ntar gue black lagi. Iya. Apa yang membuat dia nggak bisa nyerang Im Sama? Gitu pun sebaliknya. Iya, menurut gue lebih akan make sense kalau dua-duanya nyerang, karena kalau Rox itu kelihatan agresif banget, dan satu lagi Im Sama tuh kayak dia kan kayak number one true power di dunia One Piece kan gitu, karena dia bisa aja tiba-tiba bunuh Rox. Orang gitu. Cobra tiba-tiba dibantai bisa, makanya. Sabo disikat bisa, kenapa Rox enggak gitu? Iya. Itu yang membuat gue berpikir kenapa ya?
Nah, dan Rox mau bikin statement apa, gue juga bingung sih. Dia cuma datang ya lu lihat aja gue bakal balik lagi, terus cabut gitu. Apa statement yang mau Rox bikin gitu? Iya. Tujuannya apa? Tujuannya belum kelihatan utamanya ya? Iya, tujuan utamanya belum kelihatan sih. Yang gila, gue pernah dengar dari teori luar negeri ya. Kan dia itu bertentangan kan. Ada D seperti Luffy yang terlihat baik, bersinar. Ada D yang seperti Kurohige. Tujuannya beda lah. Iya. Menguasai dunia dan lain-lain. Teorinya gini, jangan-jangan di ini ada yang asli dan ada yang palsu. Mengambil contoh Sabo ketika bilang, kalau udah dia-nya sih waktu kecil ke Ace sama Luffy. Nggak tahu, lu kalau mau pakai aja Sadebo gitu, Sadebo. Oh. Jadi kayaknya mungkin Rox atau beberapa orang kayak, gue ngefans sih sama pihak D, gue tempelin aja pakai D juga biar sama. Oh mungkin ya. Bisa jadi. Jadinya ada D yang seperti Kurohige, mungkin Joy Boy dan Davy Jones dulu kan rival mungkin ya. Iya. Dua-duanya mungkin penyandang D. Joy Boy mungkin ada D-nya, ini ada D-nya. Tapi mungkin kayak, atau Davy Jones yang nggak punya D jadi kayak, gue ngefans lagi sama dia, gue pakai dia. Iya. Gue ngefans pakai dia, kayak gitu bisa jadi. Nama dipalsukan belum ada loh sampai sekarang. Iya sih, nggak dikasih tahu juga kan? Nggak dikasih tahu. Belum dikasih tahu juga. Nggak dikasih bisa tahu. jadi sih. Jadi mungkin tapi bisa jadi di itu sebenarnya ini ya, apa namanya, bisa jadi baik atau bisa jadi jahat. Iya, Mungkin yang palsu itu bisa jadi yang baik-baik. Bisa jadi, nggak ada yang tahu. Tapi agak aneh sih, karena lu baik ngapain lu palsuin gitu. Tapi nggak ada yang tahu kan, kalau belum dijelasin. Dan bisa jadi dia juga nggak berarti apa-apa. Dia aja. Sedih sih gua kalau nggak berarti apa-apa. Kita nungguin ya padahal ya. Gua nungguin tuh. Itu salah satu revelation yang akan sangat luar biasa sih. Will of D. D-nya itu apa ya? Yang paling mendekati kan Dawn. Fajar. Makanya Romance Dawn. Yang pertama. Benar. Ada juga Dust. Dust kan yang versi jahatnya kayak Devil gitu-gitulah. Oh. Jadi banyak pilihan lah. Tapi gue paling suka Dawn sih. Dawn tuh udah paling pas. Bagus banget lagi Dawn. Romance Dawn. Iya. Terus ya Romance Dawn pun ada pertama sebelum One Piece Romance Dawn kan namanya. Sebelum namanya One Piece? Oh. Nama komiknya adalah Romance Dawn. Setelah di One Piece, Romance Dawn jadi chapter 1. Terus di chapter berapa gue lupa. Di komik nomor 60 yang ketemu Rayleigh, Romance Dawn juga tuh. Yang pertama kali Luffy berlayar ke Pulau Gyojin. Jadi Dawn tuh sangat penting. Iya. Tapi melihat One Piece sekarang tuh makin gila sih. Semuanya One Piece. Termasuk Nano-Nano, mantap. One Piece. Mantap banget. Semua pokoknya kayaknya di Indonesia ini lagi demam banget One Piece. Wah, gue sangat suka sih demam One Piece ini. Sangat happy gue karena anime favorit gue, bahkan bukan salah satu anime favorit gue tuh benar-benar disukai sama banyak banget orang Indonesia ternyata. Indonesia. Kan Jepang kan kayak ya IP One Piece kan bisa milih negara lain gitu untuk memasukkan IP One Piece-nya. Kenapa Indonesia gitu? Wah gila, karena fanbase-nya mungkin gede kali ya. Iya. Dan gue nggak tahu segede itu ternyata fanbase-nya. Dan akhirnya gue happy karena orang-orang jadi tahu emang One Piece seindah itu untuk sebuah manga. Iya. Mungkin dari beberapa nakama kayak bingung, kok bisa Caesar Mario emang suka One Piece? Dan mungkin banyak yang belum nonton di Romance Dawn. Bisa ceritain sedikit nggak? Kenapa lu suka One Piece awalnya deh? Gua tuh suka One Piece karena gua tuh dulu nonton TV mulu pas kecil. Terus karena gue nonton semua acara TV, jadi gue tuh kayak mengikuti semua kartun yang ada di TV. Tapi nggak semuanya kepincut sama gue gitu. Pas masih kecil? Pas masih kecil iklannya Nano-Nano waktu itu ya? Oh iya benar banget. Makanya gue hafal manis, asam, asin, rame rasanya, gitu kan. Gitu. Oke. Terus adalah beberapa yang gue ikutin sampai gue beli mangganya gitu. Nah, yang gue ikutin sampai gede itu cuma One Piece. Karena gue tuh sebenarnya dulu ikutin Naruto juga, cuma sampai Shippuden. Oke. Setelah Shippuden tuh nggak sampai tamat gue. Setelah Shippuden tuh gue nggak ikutin lagi. Terus pas mau gue ikutin, entah kenapa gue tuh agak kurang tertarik sama ceritanya. Plus animenya menurut gue, kalau gue pribadi nggak terlalu suka grafiknya Naruto. Iya. Nah, pas gue ngikutin One Piece, gue sangat tertarik mengikuti One Piece lagi karena gue sangat suka arc Marineford. Itu yang lo suka? Itu yang membuat gue mengikuti One Piece lagi.
Jadi tuh dulu gue ngikutin anime tuh 2, Naruto sama One Piece. Naruto gue stop, One Piece gue juga stop. Gue sempet stop tuh. Terakhir tuh gue nonton One Piece itu kalau nggak salah yang pas masih ada di TV ya. Itu Skypiea. tuh arc Skypiea betul. Arc-nya Skypiea. Setelah Skypiea tuh gue nggak ngikutin tuh. Oke. Sampai ada arc Marineford. Arc Marineford tuh beredar di mana-mana. Gue dulu kan suka buka Kaskus kan. Iya. Di Kaskus ada review. Oh, lu melihat One itu Piece. tuh? Gue ngeliat itu terus gue suka buka website fan art namanya DeviantArt. DeviantArt. Iya, gue suka lihat DeviantArt terus ada kayak Luffy lagi meluk Ace gitu. Sebenarnya tuh Marineford gue ke spoiler ya. Iya. Gue ke spoiler cuma kok seru banget sih tiba-tiba bagi ikutan. Iya. Feeling kan gue suka Reuni. Iya. Gue tuh paling suka kalau misalnya ada film yang orang jahatnya tuh jadi baik. At least untuk sementara lah gitu. Nah, di Marineford tuh ada itu. Semuanya ya. Semuanya kayak krokodil sebengis itu kok bisa sandingan sama Luffy. Wah, di situ gue kayaknya gue harus ngikutin One Piece lagi deh. Akhirnya gue ngikutin gue pokoknya pengen banget ngikutin Marineford gimana caranya, tapi gue nggak mau terlalu lama nyampe Marineford. Jadi setelah Skypiea itu apa ya? Setelah Skypiea itu Longring Island yang Foxy, terus Water 7, NS Lobby. Oh, berarti gue Foxy masih. Foxy itu gue di komik berarti. Oh iya. Animenya sampai Skypiea. Water 7 tuh yang Going Merry kebakar. Water 7. Terus setelah di Water 7 ke Thriller Bark. Thriller Bark gue udah enggak. Oh, gue tuh mengikuti lagi dari gue ngikutin animenya lagi dari sebelum Impel Down justru dari Sabodi. Sabodi itu Amazon Lily. Pulau Desa Kuja. Sorry. Jadi prosesnya mereka dihilang-hilangin sama Kuma. Iya betul. Terus dia Luffy ke Amazon Lily. Betul. Dapat berita Ace, dia langsung ke Impel Down. Iya, gue ngikutin animenya lagi dari Sabodi. Tapi manganya tuh dari semenjak Skype itu gue ikutin. Gue ikutin. Nah, terus dari gue ngikutin dari Sabodi, walaupun gue lupa gitu kan, aduh ini sebelum Sabodi gimana ya gitu. Tapi gue ikutin, dan sampai sekarang. Gue tuh dulu, pas gue ngikutin, itu tuh pas zamannya Doflamingo, manganya tuh masih nyampe Gear 4. Oh, Dressrosa. Itu tuh 2000 berapa ya? 2014 kali ya? Sekitar 2014. Sekitar itu lah gue agak lupa. Iya, jadi pas gue ngikutin, gue baca manganya lagi. Enggak sih, enggak 2014 sih. 2000 lebih lama lagi tuh, 2012 ya? 9 apa gitu, lupa gue. Dressrosa? Iya, Dressrosa udah lama sih. Oke. Lupa. Gue agak lupa, nakama tolong di... Seingat gue tuh gue SMA deh, 2013 apa ya? 2013 ya? Iya, sekitar segitulah. Iya. Nah, terus... Oh, Dressrosa ya, sorry, di kepala gue Pang Hazard tadi gue break. Enggak, Dressrosa, iya. Nah, terus mulai dari Sabodi gue ngikut animenya berhenti di Dressrosa. Nah, pas animenya berhenti di Dressrosa, gue baca manganya. Manganya itu baru sampai, masih di Dressrosa, tapi berhenti di Gear 4. Nah, mulai dari situ gue udah keep up sama manganya. Tapi yang membuat lu jatuh cinta di Marineford apa akhirnya? Selain villain kan lu baca, memuaskan lu? Banget. Memuaskan, walaupun gue udah ke spoiler ya. Iya. Tapi part apa? Pertama itu tadi yang mereka semua join. Terus yang kedua full action. Iya sih. Gue tuh suka banget semua action-actionnya. Dan gue penasaran banget dua karakter One Piece terpenting tuh proses matinya tuh gimana. Akhirnya di situ dikasih lihat. Gue kan sebenarnya udah ke spoiler kan. Iya. Cuma pas baca, wah gila sih. Ternyata sedip itu. Dan apalagi pas nonton tuh gue kayak gila sih, sedih banget walaupun Luffy nangis sejelek ya. Gitu tuh gue kayak shit, sedih banget. Tapi ini sih si Roige matinya udah the best juga sih. Berdiri loh. Best. Gila. Itu kayaknya tontonan gue hampir setiap hari adalah pas Akainu slam ke apa namanya? Iya. Kedatarannya. Ke daratannya. Bam gitu. Terus sampai dia nggak bangun lagi kan. Gila. Itu gue kayaknya setiap gue ada waktu luang gue tonton lagi. Gue kayak emang Akainu sebengis itu sih. Bengis banget. Gue tuh pas Akainu di situ gue kayak, ini kalau nggak ada Kurohige mati Akainu, mati. Gue kayak anjir nggak ada Kurohige tuh. Itu gue suka banget sih. Itu nakama itu membuktikan kalau memang Caesar Mario membaca One Piece. Tadi dari awal kan udah gue bahas Rocks, dia langsung paham segala macam. Ikutin sampai sekarang. Ikutin gue sampai sekarang. Elbap, akhirnya sampai Elbap gimana perasaan lo? Akhirnya sampai Elbap setelah lama banget kita berlayar dari Little Garden pada masanya sampai Elbap. Gue udah lama nggak berkaca-kaca. Robin ketemu Saul. Ini nice. Gila bro.
Nice. Gila. Robin ke Smooth Soul tuh pas mereka mau ke Elbaf, gue udah yakin ini akan jadi reuni dan reuninya akan sangat sedih. Tapi Oda kan selalu memberikan yang lebih dari yang kita inginkan kan. Dan pas gue baca, gila, gue tahu sedih, tapi kok ini sedih banget ya? Karena gue pikir sedihnya tuh pas mereka bertemu, langsung nangis terus pelukan. Yang bikin sedih adalah mereka bercanda dulu. Bro, gila ya. Bisa dibikin salah satu reuni terpenting di One Piece, tapi dibikinnya tuh bercanda dulu. Ya, kamu bisa aja nih. Mereka tuh bercandain apa gitu, gue lupa. Bercandain ini adegan yang sama ketika mereka pertama kali ketemu. Oh iya. Yang pura-pura mati. Wah. Oh iya bener. Asal kita Robin. Terus Robin diem senyum. Perbedaannya ketika pertama kali ketemu dia cemberut kayak, "Apaan sih?" Kedua dia senyum. Terus kok nggak kaget? Wah, itu. Waduh. Mantep. Gue merinding sekarang sumpah. Ditambah, gila keren banget. Gue nggak pernah ngeliat Robin secentil itu. Tiba-tiba minta potong rambut. Oh iya. Oh ini dia lagi Iya. Dia takut Sol nggak ingat sama dia kalau rambutnya beda. Terus dipuji kan sama Salah, kamu terlihat cantik. Gila. Itu epic sih. Menurut gue salah satu yang paling memorable buat gue tuh. Karena kan selama ini kita mengetahuinya Sol mati. Yeah. Sampai akhirnya Vegapunk terus muncul siluet yang ilmuwan terbakar itu. Wah, langsung ini Sol. Iya. Dan beneran dijabah oleh Oda. Iya, ini Soul. Anjir. Gila. Oda tuh sekarang kayak lagi banyak fan service ya. Kayak Rock sih kasih lihat seperti apa. Betul. Jadi semua teori-teori fans kayak diiyain aja. Meskipun bukan diiyain ya, tapi memang sudah ada ceritanya. Kebetulan sama aja. Dan Elbap gila sih. Salah satu art tergila sih. Iya. Flashback-nya tuh Nah, betul, flashback-nya. the best. Iya. Elbapnya sendiri udah oke nih. Flashback-nya legend semua. Iya, betul. Legend yang sudah ditulis dari lama, tinggal ditongolin doang. Jadi legendnya tuh level legendnya tuh sama kayak permen nano yang dari tahun 90-an. Nice. Akhirnya ditongolin lagi di sini dengan karakter-karakter One Piece. Bener. Nice Gak banget. cuman permen doang, tapi ada karakter One Piece yang bisa lu koleksi juga tuh. Ada apa aja sih karakternya? Jadi semua kru Tobi Jerami? Bener. Oh, ini yang Zoro, ada yang Chopper tadi, itu Chopper, edisi Wano semua. Oh. Jadi nakama kalau mau beli langsung aja ke toko-toko terdekat. Ya, betul. Nah, gue pengen manggil temen gue nih. Cancil sekarang lagi bertugas untuk mencari arkeolog. Untuk melemparkan teori-teori ke kita. Karena kan One Piece banyak teori konspirasi kan? Iya, betul. Jadi gue akan panggil Cancil. Dia akan memanggil warga Ohara. Oke. Cancil teori yuk. Asik. Mah teori dong. Oh, Iya. beda ya itu podcast sebelah. Iya, mungkin. betul. Gimana Cil? Lu udah bertualang dan menemukan siapa aja? Dari pulau apa? Hari ini lumayan badainya di laut. Oh, lumayan bener besar banget. Lihat ini gelap banget ya. Ini memang jaket anti badai ya? Ini jaket anti badai. Dia tahu dia. Ini ada Kairoseki-nya, ada batu laut. Alright. Gitu. Nah, ini udah gelap banget juga. Im sama udah marah nih. Iya, makanya saya Karena gue tadi ngumpulin arkeolog dari Pulau Tangerang Kota. Wis. Namanya Jadi Pulau Tangerang Kota ada arkeolog? Ada banyak. Cuma mereka emang gak ke-expose aja. Banyak. Dia membahas the hell? teori kabupaten memang. Oh iya. Ada lah gitu-gitu. Oh, berarti di situ banyak ini ya, apa namanya? Bagaimana sektor 5 terbentuk? Iya, benar. Betul. Oke. Betul. Oke Cil, panggil aja. Boleh gue panggilin ya? Boleh. Teman-teman arkeolog dari Natako. Oh, Natako. Ini silakan Boleh berdiri ke di sini. tengah. Halo. Diperkenalkan komunitasnya namanya. Nama lo siapa dan kenalin komunitasnya? Wah, Natako. Apa tuh Natako? Silakan Mas, majuan Mas. Natako singkatan Apa itu itu? dari Nakama Tangerang Kota. Majuan boleh Mas. Nakama Tangerang Kota. Nakama Tangerang Kota. Iya. Lu siapa? Natako. Kenalin dong ke para nakama dong. Oke, nama saya Adi. Oke. Saya di sini ditunjuk sebagai ketua dari Nakama Tangerang Kota. Oke. Jadi aku sendiri. Itu arkeolog dia. Clover. Dan ini? Clover. Ini teman saya. Boleh. Saya sebenarnya tim buzzernya aja sih. Oh, buzzer One Piece. Buzzer call. Buzzer Natakonya. Buzzer buzzer Natako. Iya, betul. Oke. Siapa namanya? Iya. Saya Taufik. 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 Nah, saya bisa jadi apa aja sebenarnya. Oke. Oke, bisa jadi Nice. apa ya dia. Nice.
Ya, saya Randy. Randy. Ya, saya sebagai nakamanya aja. Namanya aja. Oke. Pelindung hukum kami. Minum hukum. Nah, Tako tuh ada ininya nggak sih? Ada apa? Bagian-bagian yang gitu nggak sih? Mungkin ketuanya, terus nanti kayak sisanya tuh mungkin ada arkeolognya, mungkin ada nahkoda. Ada Kak. Ada juga? Ada. Boleh Ada. kasih tahu apa dalam aja? tanda kutip ya, dalam tanda kutip ya. Mungkin kalau Natako kami fokusnya memang kalau dari hierarki organisasi memang ada. Right. Ya. Jadi teman-teman percayakan saya sebagai ketuanya dan kebetulan bendaharanya itu adalah istri saya sendiri. Oh, Nami ya? Naminya ya? Ya. Oke. Terus kalau untuk sekretaris posisinya lagi kosong. Ya. Saat ini untuk sosial media memang ada timnya sendiri untuk saya nggak saya bisa bawa ke sini. Dia emang Tim awalnya khususnya. terbentuknya nih dari grup keluarga sebenarnya. Dari grup keluarga. Dia dan istrinya. Oh, iya. Nyebar jadi teman-teman. Lama-lama nyebar, oke. Iya. Nah, tadi gue denger Natako akan mengeluarkan Single terbaru yang berjudul Aku Wibu Sejati. Aku Wibu Sejati. Wibu sebetulnya ada singkatan nggak? Apa itu? Warga Indonesia bibit unggul. Jadi kami I bangga like jadi it. wibu. I like it. Benar. Nah, I like it. teori yang akan dikeluarkan oleh siapa? Mungkin dari saya dulu ya. Oke. Boleh? Saya Boleh, waktu itu satu. pernah melanjutkan dulu kan Bang Arya pernah saya singgung mengenai Nami ya. Iya, Mengenai iya. Nami. Nami. Bla 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 dan Dia pernah yang bilang bikin mengenai- teori Nami berasal dari pulau navigator. nama Yang kingdomnya belum- tuh nama kingdomnya tuh Oikot. Oikot. Jadi kan saya review lagi nggak apa-apa kayak. Enggak apa-apa, boleh. Jadi teorinya tuh awalnya memang saya Belmere itu menemukan sorry, gua sambil makan nggak ya. apa-apa nggak apa-apa. Iya. Belmere itu menemukan Nojiko dan Nami itu di Pulau Kingdom namanya Oikot. Iya. Ya. Di mana Oikot itu kalau dibalik namanya jadi Toiko. Tokyo, Tokyo, sorry. iya, Tokyo ya. Nah, di situ kenapa sedang pada ngerusuh, Huru-hara ya? huru-hara ada kemungkinan besar itu tuh lagi dimusnahkan semua warganya, entah itu ditangkap, entah itu dibunuh amit-amit ya, Iya. maksudnya tuh saya nggak tahu. Iya. Karena di situ tuh isinya pulau para navigator, sehingga nggak ada bajak laut yang merekrut mereka untuk menemukan One Piece. Nah, Oke. lanjutannya Nami itu diperkenalkan sama Nojiko kurang jelas entah dari mana. Nami kan masih bayi ya saat Masih itu. bayi. Masih bayi. Dari mana Nojiko itu namanya Nami. Iya. Entah apa teori saya yang melatar belakang ini tapi Nojiko mengetahui Nami itu sebetulnya mispronunciation. Oke. Jadi bukan Nami sebetulnya yang Aslinya? dia dapat itu, entah itu dari nama atau label, Iya. tapi itu N-Ami. Ami. Itu merujuknya ke Nerona Ami. Oke. Nerona? Nerona Ami. N itu nama keluarga berarti Nama ya? keluarga. Oke. Nerona Ami. Kalau ini imo saya ya, Iya. imo saya Nerona Ami yang gimana urusannya sama Nerona Imu. Oke. Jadi itu ada korelasinya di sana karena saya memperhatikan Nami itu kalau tiap kali pakai dress itu lebih pantas dia pakai dress kerajaan tuh lebih proporsional gitu. Entah kenapa ya. Nah, lanjutan teori itu apa? Ya, Lanjutan teorinya apa? lanjutan teorinya Nami nanti akan suatu hari diungkap latar belakangnya di mana dia entah kenapa dia punya latar belakang secara apa namanya tuh nanti mungkin entah itu dari tato ya ada yang imo tatonya Nami itu sebetulnya katanya tatonya itu memang untuk menyembunyikan si tato aslinya tapi kan nggak Oke. berdasar waktu itu nggak Iya. berdasar saya riset Iya. nggak berdasar gitu Oke. ada yang berimo seperti itu tapi waktu itu kita masih riset lagi kak. Papanya nutupin tato Arlong kan? Iya Iya. betul tutupin Arlong. Cuman karena harusnya kan sebetulnya ada referensi hal seperti itu, cuman belum ada dasar saat Iya, itu. belum ada Cuman dasar. Jadi berhenti di situ sih untuk Oke. teorinya berlanjutnya sampai di situ. Intinya backgroundnya kerajaan ya? Iya, Amit Nerona Ami itu. Kalau teori Nami itu sebenarnya barista, pernah denger nggak? Loh, Jadi gitu tatonya gimana? ada tato-tato kecil, ada Ternyata dia anak jaksel ya? Iya, cafe latte di sini, terus ada Itu juga lebih make sense sih. Iya, Piccolo, Gua Arlong lebih suka. Park, ya gitu-gitu. Nggak tahu kan? Rambutnya ada. Nanti dimasukin itu. Iya, iya. Tapi gimana menurut lu? Barista ya? Nami berasal dari pulau navigator. Kan kalau ada pulau cendikiawan harusnya ada pulau navigator. Pulau penembak ulung mungkin nanti ada. Pulau kerajaan dokter kan ada di dalam kingdom. Gimana lu mendengar teori itu? Menarik sih. Gue juga ternyata gue lupa ternyata ada pulau dokter, terus pulau Penembak apa tadi? gitu. Penembak Belum, gitu. itu Iya, dia belum. Sogeking. Apa tadi lo bilang? Pulau Pulau cendikiawan, Sogeking. Ohara. Tapi yang Ya, Ohara. dikatakan sama Usop biasanya jadi kenyataan ya. Benar, Akhirnya bohong betul. gitu. Biasanya gitu. Menarik sih. Bisa jadi N-nya itu navigator.
nggak ada yang tahu. Navigator Tapi, Ami. Iya, navigator Ami. Tapi menurut gua agak Ami. terlalu cetek ya kalau udah bikin N tuh navigator sih agak-agak. Tapi menarik terlalu ketika cetek. kalau ada pulau itu ya, pulau navigator tuh menarik. Menarik sih, menarik. Menurut gue ya, mau tahu pendapat gue nggak? Boleh. N-nya itu nano-nano. Oh, iya. Oh, itu lebih dia make nih. sense. Nanya, Gua. nano, M-nya manis asam asin, rame rasanya. Yeay. Rambut Gua Nami bagi loh. dong yang Rambut ini Nami kayaknya loh. belum nyobain. Boleh. Rambut ya. Nami loh ini. Ini loh. pada nyobain belum? Udah Kak. Oh, ini ada udah. yang baru nih. Ada yang baru nih Kak. Oh, malah Apa tuh? masih. Oh, dengerin nih. Ada Ini hadiah ada yang baru. baru nih. Ada yang baru rasa jambu. Iya. Oh, Itu kan BMB. Oh, iya. Itu jeruk kan? Iya. Nah, ini yang baru nih. Rasa jambu. Boleh Kak dicoba nih. Menarik ya. Jadi memang teori dari grup Nataku, grup arkeolog Nataku sangat menarik kalau ada pulau navigator dan Nami Betul. berasal dari sana. Kalau menurut Betul. kalian gimana nakama? Tuh. Terus dapat kalian di komen. Nah, Mm-mm. sebelum kita lanjut, gue akan menantang dari kalian semua nih untuk main game sama Mario. Devi Back Fight. Berani nggak? Berani. Kalau itu nakama langsung aja kita mulai Devi Back Fight. Ini dia Devi Back Fight persembahyan Nano. Yang menang kan kalau di One Piece dapat kru. Iya. Kalau di sini yang menang dapat hadiah 500.000 rupiah. Itu dia. Mantap, rame banget hadiahnya. Hadiah sangat ramai dan lagi-lagi nakama Nano adalah produk tahun 90-an yang sekarang bangkit lagi. Wow. Kolaborasi dengan One Piece dan berhadiah ke Jepang jika kalian kumpulin poin uniknya. Gue ya. dapatnya tadi nih. Dapat yang ungu ya? Dapet tuh. ungu. Yang ungu 5.000 poin, masukin kode uniknya ke website nano.id. Kalau kalian nggak beruntung ke Jepang, bisa dapat hadiah lain. Ada iPhone 15, Tuh. logam mulia, e-wallet, dan merchandise yang collab resmi dengan One Piece. Harta karun banget hadiahnya. Oh, itu dia. Jadi Gila. nakama beli nano di toko-toko kesayangan Anda. Manis asam asin, Rame rame rasanya. rasanya. Kalau gitu langsung aja, Cil. Oke. 3 pertanyaan. Mario versus Natako. Ark apa nih? Artnya kayak tadi gue dengerin obrolan kalian Wano ya. Wano dan Elbap ya. Iya, Wano gue nih? kasih Ark Wano ya. Wah, seneng nih mereka nih. Serem Jangan nih, Aquano mukanya deh, serem. jangan Aquano deh. Sistemnya gimana? Jangan Kenpon atau? Jangan Kenpon. Oke. Dia jago Jangan Kenpon nih. Oke, boleh jangan Kenpon dulu? Jangan Kenpon dulu. Sweet. Ayo. Ayo, langsung. Gimana? Jangan Kenpon. Nah, lu mau ambil apa mau buang? Beneran. Ambil. Ambil. Sikat. Pertanyaan tentang Ark Wano. Ya. Siapa pemimpin dari Akazaya 9? Gimana? Kenapa kalau ditanya jadi lupa ya? Iya. Padahal sebenarnya pasti tahu. Pasti tahu. Kalian tuh Nine Skabar, bahasa Inggrisnya. kabar. Nine Skabar. Pemimpinnya siapa? Nine Scabbard kan? Nine Skabar, ya. Gue takut salah deh. Gak apa-apa, sebut aja. Apa kalau salah, Pak? Bentar. Pemimpin Nine Scabbard. Pemimpin Nine Skabar. Ketuanya. Ketuanya. 3. Ya. 2. Ah, shit! Aduh, Oden aja deh. Oden. Oden aja Gimana? deh. Sayang sekali belum benar. Iya, siapa sih gue lupa? Sayang sekali belum benar. Boleh dikasih ke mereka? Boleh. atau gimana? Oke. Siapa? Oke. Clue-nya dia bisa membelah api. Mas, jangan ngasih clue ke saya. Lu yang jawab, saya. Langsung jawab. Siapa Dia yang jawab? Kinemon. Gimana? Betul sekali. Kinemon ya? Gue malah ingetnya yang itu, yang gemuk siapa? Raizo. Asura Doji. Bukan. Siapa? Shimataro. Asura Doji. Shimataro. Shimataro. Asura Doji. Oke, Oke. 1 poin untuk Natako. Oke. Pertanyaan kedua, shoot lagi. Sweet lagi ya? Apa nih? Betul kan? Jangan Kenpon. Ambil apa Benar buang? deh. Ambil. Sikat. Pertanyaan kedua. Apa nama buah iblis Kaido? Wah, gampang banget. Gampang banget. Gak bisa kerja sama kalian. Boleh Sebut- bisik-bisik. Sebutkan nama buah iblisnya dan jenisnya ya. Iya. Ada. Boleh diskusi boleh. 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 Sudah siap? Jawab. Wonomi model Shiryu. Betul sekali. Sudah 2 poin nih, Sudah sahabat. 2 poin. Udah menang, tapi Udah menang. pertanyaan terakhir tetap dikasih deh. Oke. Kasih dong. Kasih ke Mario ya, aman ya? Kan udah menang, Mario Iya, udah. bener. Oke. Gue dulu ya. Lagi. Ayo. Siapakah nama asli dari Oiran Komurasaki? Komurasaki punya nama asli tuh. Dia kan menyamar menjadi Komurasaki. Ya. Menyamar menjadi seorang Oiran. Iya. Ratunya geisha.
Anaknya Oden ya. Iya. Kalau ditanya tuh emang lupa ya, suka lupa ya. Sumpah. Gua kasih tambahan deh. Iya. Hak depannya. Kalau lu kan punya tagline mahi. Ada hihinya tuh. Mahi. Hi. Nama lu siapa? Gua panggil. Hiyori. Betul sekali. Kurang lengkap. Siapa dong? Kurang lengkap. Ayo nama lengkap. Kan nama lengkap. Kalau kamu siapa? Kozuki Hiyori. Oke. Oh, Gak apa-apa, tapi Hiyori. Hiyori cukup. Gak apa-apa. Perlu gua tambahin clue mahi dan nama dia. Gue tuh suka banget One Piece, tapi kalau misalnya ditanya tuh gue harus kayak dikasih clue, oh ini. Benar. Tapi meskipun Salut gue sama orang-orang yang selalu inget tuh. dia menang, tetap yang menang utamanya adalah Natako. Bener banget. Dia mendapatkan 500.000 persembahan Nano. Yeay. Manis atau masin? Rame rasanya. Terima kasih nakama semua udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa ketemu minggu depan. Gua Renavianus. Gue Mario Kaisar. Gua Pandacio. Kami dari Natako. Pamit semuanya. Thank you semuanya. Bye. Bye-bye. Bye.